Kalian tahu karakter NPC atau non-player karakter dalam sebuah video game? Mereka punya rutinitas yang tetap. Mereka berjalan di rute yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, dan bereaksi dengan cara yang sepenuhnya bisa diprediksi. Karena mereka hanyalah karakter yang kaku atau dingin. Mereka tidak mempunyai pilihan. Mereka hanya menjalankan algoritma yang sudah ditulis oleh programmer. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Anda dan saya sebenarnya tidak ada bedanya dengan mereka? Di video saya yang lalu, kita membahas kemungkinan bahwa dunia ini adalah simulasi atau ad-dunya yang diciptakan Tuhan. Tapi itu menyisakan satu pertanyaan besar yang menghantui sejarah pemikiran manusia selama beribu-ribu tahun. Jika Tuhan adalah sang programmer yang maha mengetahui, dan jika segala sesuatu sudah tertulis dalam master file atau yang Islam sebut sebagai Lauhul Mahfuz, apakah kita benar-benar punya kehendak bebas atas diri kita sendiri? Atau jangan-jangan semua tawa, air mata, kerja keras, dan dosa yang kita lakukan sebenarnya hanyalah sebuah skrip yang sedang dijalankan? Apakah kita adalah pemain utama atau kita hanyalah NPC yang tertipu dan merasa punya pilihan? Hari ini kita akan membedah rahasia takdir, algoritma Tuhan, dan bagaimana fisika kuantum memberikan celah logis untuk memahami konsep kebebasan manusia dalam Islam. Apakah benar Anda sedang menulis sejarah Anda sendiri atau hanya sedang menonton film yang sudah selesai diproduksi? Mari kita mulai dengan sebuah eksperimen pikiran yang sederhana namun meresahkan. Bayangkan sebuah meja biliar. Jika Anda memukul bola putih dengan kekuatan tertentu pada sudut yang sangat presisi, maka secara hukum fisika, bola sasarannya pasti akan masuk ke lubang. Tidak ada keajaiban di sana. Itu hanya matematika dan benturan murni. Jika kita tahu persis posisi setiap atom di alam semesta ini dan gaya yang mengenainya, bukankah secara teknis kita bisa menghitung apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, bahkan 1000 tahun kemudian? Inilah yang dalam sains disebut sebagai determinisme. Sebuah pandangan bahwa alam semesta ini seperti jam mekanik raksasa. Sekali ia diputar, setiap detik berikutnya sudah ditentukan oleh detik sebelumnya. Jika alam semesta adalah simulasi, maka determinisme adalah garis waktu yang sudah terkunci di dalam kode. Bagi banyak ilmuwan modern, hal ini membawa mereka pada kesimpulan yang cukup mengerikan, bahwa kehendak bebas manusia itu sebenarnya tidak ada. Mereka berargumen bahwa ketika Anda memilih untuk bangun lebih pagi hari ini, atau memilih untuk memaafkan seseorang, itu sebenarnya bukan pilihan Anda. Itu hanyalah hasil lahir dari jutaan reaksi kimia di otak Anda, yang dipicu oleh hormon, yang dipengaruhi oleh apa yang Anda makan kemarin, hingga yang dipengaruhi oleh genetik Anda, dan seterusnya, mundur terus hingga ke awal penciptaan. Kita merasa seperti pemain atau player, padahal menurut pandangan ini, kita hanyalah karakter yang sedang menonton rekaman hidup kita sendiri, tanpa bisa mengubah satu keadaan pun. Kita merasa bebas, padahal kita hanyalah bola biliar yang sedang memantul di atas meja takdir. Nah, disinilah letak kegelisahan yang sering menghampiri kita sebagai Muslim. Islam memiliki sebuah konsep yang disebut Lauhul Mahfuz, sebuah master file, atau sebuah server utama yang mencatat segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Al-Quran menegaskan dengan sangat indah namun tegas. Dan tidak jatuh selai daun pun, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Secara sekilas, konsep ini terdengar seperti determinisme ilahi. Logika kita seringkali terjebak dalam lorong gelap yang sama. Jika semuanya, sampai urusan sehelai daun yang jatuh, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum saya ada, lalu untuk apa saya berjuang? Jika ending saya di surga atau neraka sudah tercetak di sana, bukankah segala usaha saya saat ini hanyalah sandiwara? Ini adalah titik di mana banyak orang merasa frustrasi, bahkan putus asa. Rasanya seperti sedang dipaksa
mengikuti ujian yang nilainya sudah keluar sebelum kita mengerjakan soalnya. Terasa tak adil, bukan? Namun disinilah letak rahasianya. Kegelisahan kita muncul bukan karena takdir itu sendiri, melainkan karena keterbatasan cara berpikir kita dalam membayangkan bagaimana cara Tuhan mengetahui. Kita membayangkan Tuhan seperti seorang peramal yang menebak masa depan, padahal Tuhan adalah Sang Pencipta waktu itu sendiri. Mari kita bongkar jebakan logika ini dan melihat bagaimana master file itu bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan. Untuk memecah kebuntuan ini, kita harus terlebih dahulu memperbaiki satu kesalahpahaman fatal. Kita sering membayangkan Tuhan sedang mengantri waktu bersama kita. Kita membayangkan Tuhan ada di hari Senin, lalu menunggu hari Selasa, dan mengintip ke hari Rabu untuk melihat apa yang akan kita lakukan. Itu adalah cara kerja peramal, bukan cara kerja Sang Pencipta. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah karnaval di jalan raya. Karena Anda berdiri di pinggir jalan, Anda hanya bisa melihat satu mobil hias yang lewat di depan mata Anda. Anda tidak tahu apa yang ada di depan sana, dan Anda sudah lupa detail apa yang sudah lewat di belakang. Bagi Anda, waktu adalah garis lurus. Tapi, bayangkan ada seseorang yang melihat karnaval itu dari helikopter yang sangat tinggi. Dia bisa melihat titik awal parade di ujung utara dan titik akhir parade di ujung selatan secara bersamaan dalam waktu satu kedipan mata. Bagi orang di helikopter, waktu bukan lagi garis, melainkan sebuah peta utuh. Allah adalah pencipta ruang dan waktu. Dia tidak terikat di dalam jam simulasi ini. Maka ketika Allah menuliskan takdir untuk kita di Lauhul Mahfuz, Dia tidak sedang menebak apa yang akan terjadi. Dia menuliskan apa yang Dia lihat dari perspektif helikopter ilahi. Dalam ilmu akidah, ada sebuah kaidah yang sangat cerdas. Pengetahuan itu mengikuti apa yang diketahui, bukan pengetahuan yang memaksa fakta itu terjadi. Mungkin terdengar rumit, tapi mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan Anda sedang menonton rekaman ulang atau replay sebuah pertandingan sepak bola yang sangat seru. Anda sudah tahu bahwa pada menit ke-75, striker favorit Anda akan mencetak gol salto yang indah. Pertanyaannya, apakah karena Anda tahu dia akan mencetak gol, maka berarti Anda yang memaksa kakinya bergerak saat rekaman itu diputar? Apakah pengetahuan Anda yang membuat dia lompat? Tentu tidak. Striker itu tetap berkeringat, tetap berjuang, dan tetap menggunakan seluruh kemampuannya untuk menendang bola di atas lapangan. Dia melakukan itu atas kehendak bebasnya di dalam waktu pertandingan tersebut. Anda tahu hasilnya karena Anda berada di luar dimensi waktu pertandingan itu. Anda melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang sudah utuh. Begitulah cara kita memahami Lauhul Mahfuz. Allah sudah menuliskan bahwa Anda akan menonton video ini detik ini. Bukan karena tulisan itu memaksa jempol Anda mengeklik layar. Bukan. Allah menulis itu karena Allah dengan pengetahuannya yang melintasi waktu sudah melihat bahwa Anda dengan segala kesadaran dan kehendak bebas Anda sendiri akan memilih untuk menontonnya. Tulisan di Lauhul Mahfuz adalah dokumentasi maha sempurna, bukan skenario paksaan. Ini adalah perbedaan yang sangat tipis namun sangat krusial. Jika Anda berbuat baik hari ini, itu adalah kemenangan Anda, pilihan Anda, dan prestasi Anda. Allah mencatatnya bukan untuk mencuri kebebasan Anda, tapi untuk mengakui bahwa itulah jalur yang Anda pilih dari jutaan kemungkinan yang Dia sediakan. Jadi jika ada yang bertanya, kalau sudah tahu hasilnya, buat apa simulasi ini? Jawabannya adalah agar Anda sendiri menjadi saksi atas pilihan Anda. Agar di akhir nanti, ketika dunia ini selesai, Anda tidak bisa memprotes hasil akhirnya. Anda akan melihat rekaman pilihan-pilihan Anda dan menyadari bahwa setiap klik, setiap langkah, dan setiap doa adalah benar-benar berasal dari Anda. Lalu, bagaimana cara sistem ini mengelola miliaran pilihan manusia yang saling bertabrakan tanpa merusak sistem secara keseluruhan? Disinilah kita akan masuk ke bagian yang lebih seru, algoritma open world. Sekarang, mari kita bawa diskusi ini ke level yang lebih teknis dan visual. Bayangkan sebuah game open world yang sangat luas. Mungkin anggaplah seperti Grand Theft Auto. Dalam dunia pengembangan game,
ada dua lapisan yang bekerja bersamaan. Lapisan pertama adalah environment dan engine. Sang developer membangun peta yang luas, gunung-gunung, lautan, hukum gravitasi, hingga batas oksigen karakter. Sebagai pemain, Anda tidak bisa mengubah hukum gravitasi dalam game itu. Anda tidak bisa memilih lahir di peta mana atau dalam cuaca apa. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai qadar. Lingkungan, batasan fisik, waktu kelahiran kita, hingga sistem kerja organ tubuh kita. Semua adalah source code yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ini adalah sistem yang kaku dan kita tidak punya kendali di sana. Namun di tengah sistem yang kaku itu, sang developer memberikan sesuatu yang krusial, yaitu controller, sebuah kendali di tangan kita. Meskipun sistem menentukan batas apa yang bisa Anda lakukan, sistem tidak menentukan apa yang akan Anda lakukan. Anda bisa memilih untuk menggerakkan karakter Anda ke utara untuk menolong karakter lain, atau ke selatan untuk berbuat onar. Kendali ini, kemampuan untuk memilih di antara berbagai opsi yang disediakan sistem, dinamakan ikhtiar. Allah adalah developer yang maha adil. Dia tidak menciptakan sebuah dunia yang luas hanya untuk menjadikan kita penonton yang terikat kursi. Dia memberikan kita controller, berupa akal, kesadaran, dan kehendak. Panggungnya milik Allah, qadar, tapi arah langkahnya adalah milik kita sendiri, ikhtiar. Tapi tunggu, mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Jika saya memilih untuk memukul seseorang, bukankah tangan saya digerakkan oleh energi yang diciptakan oleh Allah? Jika Allah yang menciptakan energinya, kenapa saya berdosa? Disinilah Islam menawarkan sebuah konsep yang sangat cerdas dan modern, yang disebut kasb. Mari kita gunakan analogi pembangkit listrik. Bayangkan Allah adalah pemilik pembangkit listrik raksasa, yang menyuplai energi ke seluruh kota. Listrik itu netral, listrik itu murni daya. Tugas Anda sebagai penghuni rumah adalah memilih, listrik itu mau Anda gunakan untuk apa? Apakah Anda akan menggunakannya untuk menyalakan lampu agar orang bisa membaca, yaitu kebaikan, atau Anda gunakan untuk mengaliri pagar kawat agar mencelakai orang, kejahatan? Listriknya atau energinya tetap ciptaan Allah, namun niat dan keputusan untuk menyalurkan energi tersebut ke arah mana adalah hak paten atau akuisisi kita sendiri. Inilah kasb. Allah menciptakan perbuatannya, tapi Anda yang membeli atau mengklaim perbuatan itu sebagai milik Anda melalui niat. Dalam dunia game, ini mirip dengan konsep procedural generation. Sistem menyediakan ribuan kemungkinan aset dan kejadian. Namun aset-aset itu baru akan muncul atau terwujud menjadi nyata ketika Anda sebagai pemain berjalan ke arah sana dan memicu kejadian tersebut. Anda bukan NPC yang hanya bergerak otomatis mengikuti skrip rutin. NPC tidak memiliki tanggung jawab karena mereka tidak memiliki controller. Mereka hanya bagian dari dekorasi sistem. Namun Anda adalah player. Setiap kali Anda menekan tombol pilihan Anda di dalam pikiran Anda sedang mengirimkan sinyal input kepada sistem. Dan Allah sebagai sang pemelihara sistem, Al-Qayyum, mewujudkan pilihan Anda tersebut sebagai bentuk penghormatannya terhadap kebebasan yang telah Dia berikan kepada Anda. Inilah mengapa kita dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak dihukum karena sistemnya. Kita dihukum atau diberi pahala karena bagaimana kita menggunakan kendali di tangan kita. Oke, mungkin muncul pertanyaan baru lagi. Jika ini adalah simulasi yang memiliki pilihan bebas, apakah berarti sistem ini bisa rusak atau menjadi kacau jika semua pemainnya berbuat semaunya? Ataukah ada celah di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan sang programmer untuk mengubah takdir? Disinilah kita akan masuk ke bagian yang paling menyentuh, fisika kuantum dan keajaiban doa. Banyak orang yang merasa putus asa dengan takdir karena mereka masih terjebak dalam logika sains abad ke-19, yaitu fisika klasik. Dulu, ilmuwan menganggap alam semesta ini seperti mesin jam raksasa yang sangat patuh. Jika Anda tahu posisi satu baut, Anda tahu posisi semua baut lainnya. Pandangan ini sangat dingin, kaku, dan membuat manusia seperti sebuah robot yang terjepit di dalam gear mesin yang besar.
Namun di awal abad ke-20, dinding determinisme itu runtuh. Para ilmuwan masuk ke level subatomik dan menemukan sesuatu yang sangat aneh sekaligus indah. Mekanika kuantum. Di level paling dasar dari realitas kita, partikel tidak berperilaku seperti bola biliar yang pasti jalurnya. Ada yang disebut sebagai Heisenberg Uncertainty Principle atau prinsip ketidakpastian. Di level ini, partikel seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Ia tidak berada di satu titik pasti, melainkan berada di banyak kemungkinan titik sekaligus. Dalam bahasa teknisnya, ia berada dalam kondisi superposisi. Bayangkan sebuah koin yang sedang berputar sangat cepat di atas meja. Selama ia berputar, ia bukan angka dan bukan gambar. Ia adalah keduanya sekaligus. Ia baru akan memilih menjadi angka atau gambar ketika putarannya berhenti atau ketika kita menyentuhnya. Dalam simulasi alam semesta, ini berarti sang programmer tidak mengunci setiap partikel dalam jalur mati yang membosankan. Sebaliknya, dia membangun sebuah sistem yang memiliki fleksibilitas di akar terdalamnya. Realitas kita tidaklah kaku seperti semen yang sudah kering. Ia lebih mirip seperti air yang bisa diarahkan oleh sebuah pilihan atau pengamatan. Secara filosofis, penemuan fisika ini memberikan nafas lega bagi konsep doa dalam Islam. Kita sering bertanya, jika semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bagaimana mungkin doa bisa mengubah takdir? Disinilah Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang sangat revolusioner. Tidak ada yang dapat mengubah qada, yaitu ketentuan, kecuali doa. Ibaratnya dalam sebuah simulasi tingkat tinggi, doa adalah input luar biasa yang dikirimkan oleh sang player langsung kepada sang programmer. Doa adalah bukti bahwa sistem ini interaktif, bukan sistem yang mati. Mari kita gunakan sebuah analogi GPS atau aplikasi Google Maps di ponsel Anda. Ketika Anda menentukan tujuan ke titik B, GPS Anda akan memberikan Anda satu rute utama. Namun, apakah itu satu-satunya rute? Tidak. Di dalam GPS tersebut, sudah tersimpan ribuan rute alternatif lainnya. Jika di tengah jalan Anda melihat hambatan, lalu Anda memutuskan untuk berbelok atau ikhtiar, atau memilih rute baru dan doa, maka seketika itu juga sistem akan menghitung ulang dan memberikan Anda jalur baru yang berbeda, namun tetap menuju tujuan yang sama. Apakah jalur baru itu sudah ada di dalam database GPS sejak awal? Ya. Apakah GPS itu tahu Anda akan berpindah rute? Iya. Tapi apakah perpindahan rute itu terjadi karena keputusan Anda saat itu? Juga iya. Begitulah cara kerja Lauhul Mahfuz dan doa. Allah sedang menulis sebuah kemungkinan jalan hidup kita. Jika kita pasrah dan diam, kita mengikuti jalur A. Jika kita bekerja keras dan mengetuk pintu langit dengan doa yang tulus, kita bisa berpindah ke jalur B. Keduanya sudah tertulis, keduanya sudah diketahui oleh Allah. Namun pilihan untuk memicu perpindahan jalur itu berada di tangan Anda sendiri. Takdir bukanlah satu rel kereta api yang lurus tanpa pilihan. Takdir adalah jaring-jaring kemungkinan yang sangat luas, di mana Allah memberikan Anda hak untuk memilih takdir mana yang ingin Anda jalani. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab yang sangat terkenal saat beliau menghindari daerah wabah. Aku berpindah dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk berinteraksi dengan sistem ini. Kita bukan sekedar penonton yang tak berdaya. Kita adalah entitas yang diundang oleh Sang Pencipta untuk ikut mewarnai jalannya simulasi ini melalui pilihan dan sujud kita. Tapi, jika kita memang punya pilihan sehebat ini, kenapa simulasi ini harus ada sejak awal? Kenapa harus ada ujian yang terkadang terasa sangat berat? Mari kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pencerahan tentang tujuan di balik semua ini. Setelah semua penjelasan teknis tadi, kita sampai pada satu pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Sebuah pertanyaan yang sering diajukan dengan nada gugat. Jika Allah Maha Kuasa, jika Allah mencintai kebaikan, mengapa Dia tidak membuat semua manusia atau semua karakter menjadi baik saja?
Mengapa sang programmer membiarkan ada opsi untuk error, untuk menjadi jahat, atau untuk merusak sistem? Jawabannya adalah sebuah prinsip universal yang sangat elegan. Tanpa adanya pilihan, tidak akan pernah ada yang namanya nilai. Tidak ada pilihan, tidak ada nilai. Ingat itu baik-baik. Mari kita lihat benda di sekitar Anda. Sebuah kalkulator tidak akan pernah kita sebut sebagai pahlawan matematika hanya karena dia selalu memberikan jawaban 2 tambah 2 sama dengan 4. Dia tidak jujur, dia tidak pintar, dia juga tidak taat. Dia hanyalah sebuah mesin yang terpaksa mengikuti algoritma. Dia tidak punya pilihan lain. Jika kalkulator itu rusak dan memberikan hasil 2 plus 2 sama dengan 5, kita tidak menghukumnya, kita mungkin hanya membuangnya. Namun manusia berbeda. Seorang manusia disebut jujur justru karena di hadapannya ada kesempatan emas untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Namun dia memilih untuk tetap pada kebenaran. Seorang manusia disebut sabar karena di dalam dirinya ada amarah yang membara. Namun dia memilih untuk menahannya. Inilah yang membuat martabat manusia dalam pandangan Islam bisa lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat adalah entitas yang terprogram untuk taat. Mereka tidak memiliki nafsu, tidak memiliki rasa lapar, dan tidak memiliki ego. Ketaatan mereka adalah ketaatan sistem. Tapi Anda adalah entitas yang memiliki algoritma nafsu. Anda memiliki rasa takut, rasa malas, dan keinginan untuk mementingkan diri Anda sendiri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dunia ini diciptakan bukan sebagai tempat rekreasi, melainkan sebagai sebuah algoritma penyeleksi raksasa. Dunia ini adalah tempat untuk memisahkan mana entitas yang hanya sekedar ikut arus, yang hanya mengikuti insting hewani dan algoritma biologi, dan mana entitas yang mampu menggunakan kesadarannya untuk bangkit melampaui sistem tersebut. Tuhan sedang mencari mereka yang mampu memilih cahaya meskipun kegelapan tersedia di depan mata. Jika kebebasan pilihan ini tidak nyata, maka konsep surga dan neraka akan menjadi sebuah lelucon yang tidak adil. Surga bukan sekedar hadiah, dan neraka bukan sekedar hukuman. Keduanya adalah konsekuensi logis dari arah mana yang Anda pilih selama hidup di dalam dunia. Bayangkan jika Anda bermain sebuah game, tapi semua gerakannya sudah diatur secara otomatis oleh komputer. Anda hanya duduk menonton tanpa menekan tombol apapun. Apakah Anda akan merasa bangga saat melihat tulisan, "Kamu menang" di akhir layar? Tentu tidak. Kemenangan itu terasa hambar karena ini bukan kemenangan Anda. Begitu juga dengan hidup kita. Allah memberikan kita kesulitan, godaan, dan tantangan bukan karena Dia ingin kita gagal. Dia memberikannya karena ketika Anda sampai di garis finish nanti, Anda akan melihat hasil akhir hidup Anda. Anda bisa berkata dengan bangga, "Inilah aku, inilah pilihan-pilihanku, inilah cintaku yang aku buktikan melalui perjuangan, bukan karena aku dipaksa." Tuhan tidak sedang bermain-main dengan kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk menjadi entitas yang memiliki nilai abadi, yaitu surga atau neraka. Jadi, setelah semua perjalanan logika ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah kita hanya NPC yang sedang menjalankan algoritma Tuhan? Kesimpulannya adalah sebuah paradoks yang indah. Secara biologis, tubuh kita memang mengikuti algoritma. Jantung kita berdetak tanpa kita perintah. Sel-sel kita membelah mengikuti kode DNA. Dan otak kita bereaksi terhadap perangsangan kimia. Dalam hal ini, kita memang terikat pada sistem dunia ini. Namun Islam mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Jiwa kita bukanlah bagian dari simulasi ini. Ingatlah ketika Allah berfirman bahwa Dia meniupkan sebagian dari ruhnya ke dalam diri manusia. Inilah poin utamanya. Jika dunia ini adalah program, maka ruh adalah entitas yang berasal dari luar sistem. Ruh inilah controller kita. Ia bukan berasal dari sebuah baris kode duniawi yang fana. Ia adalah percikan kesadaran yang memberi kita kemampuan luar biasa untuk melawan gravitasi nafsu.
Ia adalah alasan mengapa Anda bisa berkata tidak ketika algoritma tubuh Anda meminta Anda untuk marah, malas, atau menyerah. Maka pahamilah ini, takdir bukan berarti Anda dipaksa berjalan di atas satu rel kereta api yang sempit dan gelap. Takdir adalah sebuah samudera, kemungkinan yang luas dan tak bertepi. Benar bahwa Allah sudah mengetahui setiap pelabuhan yang mungkin Anda singgahi, setiap badai yang Anda lalui, dan di mana kapal Anda akan berlabuh. Tapi, jangan pernah lupa, Andalah yang memegang kemudi kapal tersebut. Tuhan tidak menciptakan Anda sebagai robot yang kaku. Anda adalah penulis naskah yang sedang memegang pena di atas kertas waktu. Tintanya disediakan oleh Sang Pencipta melalui rahmat-Nya, namun goresan tangannya adalah milik Anda sendiri. Lauhul Mahfuz bukanlah sebuah penjara yang mengurung masa depan Anda. Ia adalah sebuah perpustakaan raksasa yang berisi semua kemungkinan kehebatan yang bisa Anda raih, jika Anda memilih untuk meraihnya. Video yang panjang ini adalah sebuah panggilan untuk bangun, sebuah ajakan bagi kita semua untuk berhenti menyalahkan takdir atas setiap kemalasan atau kegagalan yang kita buat sendiri. Jika hari ini Anda sedang merasa hidup Anda sedang berjalan di alur yang buruk, ingatlah bahwa rute sistem ini interaktif. Anda tidak terjebak. Anda punya tombol doa untuk meminta rute baru. Anda juga punya usaha untuk menggerakkan kapal Anda. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Jika hari ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk mengubah satu baris kode dalam hidup Anda melalui sebuah pilihan yang sulit, perubahan apa yang akan Anda ambil? Apakah Anda akan tetap menjadi NPC yang pasif, mengikuti algoritma dunia? Atau Anda akan mulai menekan tombol yang berbeda dan menjadi pemain terbaik di dunia yang singkat ini? Silakan tuliskan pemikiran cerdas Anda dan diskusikan di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi dan berdiskusi dengan sehat. Terima kasih telah menonton sampai habis dan berani berpikir jauh bersama saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.